Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini sumber kita buku Scale dari Jeff Hoffman dan David Finkel. Kita mau fokus ke satu prinsip yang menurut saya penting banget nih. Prinsip ketiga, memahami mengapa pelanggan sebenarnya berbisnis dengan Anda. Coba deh Anda pernah nggak beneran berhenti sejenak gitu mikirin, kenapa ya pelanggan milih kita? Bukan cuma apa yang mereka beli loh. Iya, betul banget. Seringnya kan kita kejebak analisis pasar, kompetitor, posisi kita di mana. Itu penting ya, nggak salah. Tapi fondasi utamanya, kayak yang buku ini bilang, ya pemahaman mendalam soal motivasi pelanggan. Benar. Bukan cuma demografi, umur berapa, tinggal di mana. Tapi apa sih yang benar-benar bikin mereka bergerak gitu? Betul. Gampang banget ya, kita fokusnya ke fitur produk, ke harga. Oke deh. Mari kita coba gali lebih dalam ya. Misi kita nih, bongkar cara paham dorongan terdalam pelanggan Anda. Buku ini kan bilang, tahu kenapa pelanggan butuh solusi kita itu krusial banget. Gimana produk kita itu beneran nyelesain masalah mereka. Atau mungkin penuhin harapan mereka. Nah, ini nih bagian serunya. Dan yang penting juga, kenapa pilih kita, bukan kompetitor. Buku ini pakai contoh Priceline.com. Dan ini kuat banget sih contohnya. Awalnya kan orang mikir, ya mungkin tim internalnya juga, kalau mereka itu jual tiket pesawat murah. Iya, umumnya gitu ya mikirnya. Tapi Jeff Hoffman, salah satu pendirinya, ngeliat lebih jauh dari itu. Dia sadar, orang tuh nggak pengen tiket pesawatnya sebagai barang gitu loh. Maksudnya? Mereka tuh pengen datang ke nikahan adiknya misalnya, atau ketemu cucu, atau ya tutup deal bisnis penting di luar kota. Tiketnya itu ya cuma alat aja. Wah, itu pergeseran cara pandang yang lumayan gede ya. Dari jual barang, tiket, gitu jadi fasilitator buat orang ngalamin sesuatu atau capai tujuan hidup. Banget. Pasti ngubah banyak hal dong ya. Jelas. Beda pemahaman ini dari jual tiket ke bantu orang ke momen penting, itu ngubah total cara Priceline komunikasi, bangun brandnya. Mereka jadi bukan sekedar soal diskon lagi. Tapi lebih ke? Lebih ke memungkinkan momen berharga itu terjadi. Kampanye mereka yang minta pelanggan kirim foto, cerita perjalanan mereka pakai Priceline, itu bukti nyata fokus ke mengapanya. Oh, jadi nyentuh sisi emosional ya? Iya, koneksi, pengalaman, pencapaian, itu kan lebih dalam, jauh lebih kuat dampaknya daripada sekedar harga murah kan? Contoh Priceline itu emang kena banget sih, soal mengapa yang lebih dalam itu. Tapi gimana kita nerjemahin pemahaman itu jadi aksi nyata di bisnis kita sendiri? Maksudnya, gimana kita tahu siapa nih pelanggan yang mengapanya paling pas sama solusi kita? Apalagi kalau sumber daya terbatas kan? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Buku ini ngasih kerangka kerja praktis. Mereka nyebutnya marketing markers. Penanda pemasaran lah kalau diartiin. Intinya tuh, identifikasi spesifik siapa yang, satu, paling mungkin butuh solusi Anda. Sekarang ini ya. Dua, paling mungkin paham nilai unik yang kita tawarin. Oke. Dan tiga, paling mungkin siap dan mampu buat beli. Ya kayak nyari sinyal gitu deh di tengah keramaian. Marketing markers. Semacam kriteria buat nyaring gitu ya. Biar kita nggak ngejar semua orang. Persis. Jeff Hoffman nerapin ini di ubit.com, startup dia setelah Priceline. Mereka bikin profil calon pelanggan, terus dikasih skor berdasarkan penanda tadi. Calon pelanggannya udah aktif nyari solusi belum? Anggarannya ada? Kita ngomong sama pengambil keputusannya langsung nggak? Gitu-gitu. Terus hasilnya gimana tuh? Hasilnya, wah luar biasa katanya. Ada prospek yang langsung bilang, oke, saya ambil. Pas lihat slide presentasi kedua, skornya tuh 89 dari 100. Wow. Bandingin sama prospek lain yang butuh di follow up berbulan-bulan, skornya cuma 37. Jauh banget ya bedanya, 89 sama 37. Itu pasti ngaruh banget ke efisiensi tim penjualannya. Jadi ini bukan cuma soal tahu mengapa secara umum aja ya. Iya. Tapi juga tahu siapa yang mengapanya paling relevan buat kita saat ini? Tepat sekali. Mereka sebut pendekatannya best first search. Fokusin energi ke prospek skor tertinggi dulu. Oke. Bukan berarti yang skor rendah diabaikan sama sekali ya, tapi ini soal prioritas cerdas aja. Jadi, dengan paham siapa pelanggan ideal Anda, pakai marketing markers itu, dan paham kenapa mereka beli, motivasi terdalamnya apa, nah Anda bisa nyusun strategi pemasaran dan penjualan yang jauh lebih tajam dan efisien. Nggak buang-buang waktu dan tenaga ke orang yang
ya belum siap atau emang nggak cocok gitu ya. Betul. Jadi intinya bukan cuma narik lebih banyak orang, tapi narik orang yang pas, Orang yang tepat ya, yang kebutuhannya paling nyambung sama solusi kita, dan caranya juga efisien. bener banget. Ini soal beneran nyelamin harapan mereka, mimpi mereka, mungkin juga ketakutan dan frustrasi target pasar Anda. Pengetahuan sedalam inilah yang nanti bikin pesan Anda tuh kena di hati mereka. Bikin Anda beda dari kompetitor. Dan bantu Anda ngalokasikan sumber daya paling efektif buat tumbuh berkelanjutan. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih buat Anda yang lagi dengerin, apa artinya semua ini? Ya intinya, memahami mengapa di balik pilihan pelanggan, itu bukan sekedar strategi marketing bagus-bagusan, tapi ini fondasi buat bangun bisnis yang kokoh, yang bisa scale up, bisa berkembang. Fokusnya jadi geser dari apa yang Anda jual ke mengapa kehadiran Anda itu penting buat pelanggan. Dan ini langsung muncul pertanyaan refleksi yang penting ya. Seberapa dalam sih Anda saat ini beneran paham mengapa pelanggan milih Anda? Pemahaman itu dasarnya asumsi aja atau udah dari data dan ngobrol beneran sama mereka? Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang. Coba bayangin sejenak, gimana bisnis Anda bisa berubah total kalau Anda secara sadar geser fokus dari cuma jualan produk atau jasa, jadi mitra yang bantu penuhin kebutuhan atau aspirasi terdalam yang bawa pelanggan datang ke Anda. Pertanyaan lanjutannya nih, apa ya satu langkah kecil aja, mungkin satu obrolan yang lebih dalam sama pelanggan yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai gali mengapa itu. Coba direnungkan ya.